Halo, perkenalkan nama saya Jesslyn, NIM 05315843, program studi ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema kampanye edukasi keamanan data pribadi di media sosial bagi pengguna Gen Z. Isu perlindungan data pribadi saat ini jadi sangat penting karena meningkatnya kasus penipuan online dan kebocoran data digital. Gen Z merupakan pengguna media sosial yang paling aktif, tetapi juga yang paling sering mudah membagikan informasi pribadi tanpa disadari. Banyak dari mereka mengupload lokasi real time, data sekolah, foto identitas, dan aktivitas harian yang bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kampanye ini hadir untuk mengedukasi Gen Z agar lebih sadar akan resiko dan memahami cara melindungi data pribadi di media sosial. Program ini menggunakan teori literasi digital, teori komunikasi publik, dan model kampanye komunikasi. Landasan teorinya membantu merancang pesan yang tepat dan platform yang sesuai. Konsep-konsep seperti oversharing, keamanan siber, jejak digital, serta social engineering menjadi dasar penting dalam memahami masalah yang dihadapi. Analisis situasi menunjukkan bahwa Gen Z menghabiskan sebagian besar waktu di TikTok, di Instagram, di Thread atau di Twitter atau di X. Oleh karena itu, strategi kampanye difokuskan pada konten visual yang cepat, informatif, dan relatable. Pesan utama kampanye adalah data pribadi itu berharga. Taktiknya mencakup video edukasi sekitar 30 detik, infografis, simulasi kasus nyata, dan ajakan untuk memeriksa pengaturan privasi. Kolaborasi dengan micro-influencer edukasi digital juga dilakukan agar pesan lebih dipercaya. Dan untuk kampanye ini berlangsung selama 30 hari dengan 4 fase. Minggu pertama, awareness tentang bahaya kebocoran data. Minggu kedua, mengedukasi mengenai tips keamanan akun, mengganti password, dan verifikasi 2 langkah. Minggu ketiga adalah challenge dengan hashtag aman di sosmed untuk mengajak semua pengguna memeriksa ulang kembali privasi akunnya. Dan minggu keempat mengadakan webinar bersama praktisi keamanan siber dan publikasi hasil kampanye. Pada kali ini juga mencakup kebutuhan anggaran, alur kerja tim, serta strategi menghadapi resiko seperti kurangnya partisipasi atau komentar negatif di media sosial. Dan evaluasi dilakukan melalui 3 aspek. Yang pertama yaitu output, yaitu jumlah konten dan jangkauan audiens. Dan yang kedua adalah outcome-nya berupa peningkatan pemahaman berdasarkan survei sebelum dan sesudah dilakukannya kampanye tersebut. Dan yang ketiga adalah impact, yaitu perubahan kebiasaan. Misalnya lebih banyak pengguna yang mengaktifkan fitur keamanan atau berhenti memposting informasi-informasi sensitif yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi. Dan hasil evaluasi akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan untuk kampanye selanjutnya yang akan dilakukan. Dan demikian presentasi singkat mengenai proposal kampanye edukasi keamanan data pribadi. Semoga program ini dapat membantu semua kalangan, terutama Gen Z, agar lebih aman dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media atau bermedia sosial, dan lebih bijaksana dengan apapun yang diposting agar tidak menyebabkan kerugian di kedepan harinya. Sekian dari saya, Jesslyn. Terima kasih.